Oke, soal 6. Nah, soal 6 ini kurang lebih sama seperti yang kemarin soal nomor 10 ya. Ya, di sini ada berikut ada transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan taksi milik Hellboy yang terjadi selama bulan Oktober 2018. Ini bulan pertama beroperasi. Jadi di sini ada transaksi dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Yang diminta, catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nanti kita bahas satu-satu per transaksinya dari tanggal 2 sampai tanggal 31. Kemudian yang B, postinglah rekening yang tercatat di jurnal umum ke buku besar. Nah, untuk yang posting saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah saya sampaikan di soal nomor 10 kemarin. Jadi kan tinggal ikutin aja step by stepnya. Dan juga di kunci jawaban sudah saya kasihkan buku besarnya, ya, hasil postingan ke buku besarnya. Tinggalkan pelajari saja ya, bagaimana untuk penyusunan buku besarnya. Melakukan posting ke buku besarnya bagaimana. Ya tidak saya jelaskan lagi. Kalau saya jelaskan, ya seperti mengulang di soal 10 lagi ya. Nanti saya jelaskan satu-satu kan nggak panjang tuh, agak susah dengan papan tulis yang sekecil ini. Ya, jadi ya saya cuma jelaskan jurnal untuk postingnya. Nanti kalian pelajari kunci jawabannya sambil cocokin kalian pahami terkait dengan soal nomor 10. Bagaimana cara postingnya. Oke? Oke. Kemudian yang C, susunan neraca saldo 31 Oktober 2018. Kemudian yang C, susunan neraca saldo 31 Oktober 2018. Itu juga sudah saya sampaikan di soal nomor 10 ya. Sudah saya jelaskan, sudah saya jelaskan. Kemudian yang C, susunan neraca saldo 31 Oktober 2018. Untuk penyusunan neraca saldo juga sudah saya jelaskan di soal 10 kemarin. Ya, untuk yang ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Karena ya tinggal ambil saja saldo akhir dari buku besar, pindahkan ke neraca saldo masing-masing rekeningnya. Nanti total debit dan kredit harus seimbang. Itu aja. Jadi tidak saya jelaskan lagi di soal 6 ini. Soal 6 ini hanya saya sampaikan terkait dengan penjurnalannya saja. Untuk posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo, kalian belajar di soal 10-nya itu. Ya, soal 10 yang kemarin, yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan untuk kunci jawaban buku besar dan neraca saldo juga akan saya sampaikan, akan saya bagikan di Google Classroom nanti. Kan tinggal cocokin saja. Tinggal pahami sendiri, cocokin kunci jawabannya. Itu. Oke, kita lanjut ke penjurnalannya. Oke, kita mulai ke penjurnalannya. Yang pertama, di 2 Oktober, Hellboy memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 90 juta. Berarti di sini, oke, selain uang tunai 90 juta dan juga sebuah mobil senilai 80 juta sebagai setoran modalnya. Di sini di 2 Oktober. Ada penyetoran, ada investasi awalnya ya, yaitu berupa uang tunai dan juga kendaraan. Uang tunai dan kendaraan itu aset. Aset bertambah di sebelah debit. Jadi debitnya itu yang pertama kita catat uang tunainya, yaitu kas senilai 90 juta. Kemudian selain kas ada kendaraan. Kendaraan itu aset, yaitu aset tidak lancar berupa aset berwujud senilai 80 juta. Jadi total modal yang disetorkan oleh si Hellboy, modal Hellboy yaitu senilai 170 juta. Oke, itu yang pertama. Transaksi tanggal 2 Oktober. Kemudian tanggal 5 Oktober. Ini tidak saya bikin tabel juga ya, kan tinggal sesuaikan aja nanti. Ya, kalau mau bikin tabel nanti nggak muat. Ini aja nggak muat ya, apalagi bikin tabel makin pusing kalian lihatnya. Ya, lanjut 5 Oktober. Membayar sewa kantor untuk bulan Oktober senilai 2 juta. Bayar sewa kantor senilai 2 juta untuk bulan Oktober. Ini kan bulan Oktober ya, berarti bulan ini sudah habis nilai manfaatnya. Langsung kita akui sebagai beban sewa. Beban sewa atau beban sewa kantor, kreditnya kas. Kita bayar tunai, berarti aset kita berkurang, yaitu kas, muncul beban, yaitu beban sewa, senilai 2 juta. Kemudian tanggal 6, bayar iklan,
sebesar 750. Tanggal 6 ya. Bayar iklan, berarti muncul namanya beban iklan. Beban bertambah di sebelah debit, yaitu beban iklan. Kreditnya yaitu kas berkurang karena kita bayar. Aset berkurang di sebelah kredit, yaitu kas. Senilai 750.000. Oke, itu tanggal 6. Kemudian lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 menerima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari pertama 1.400.000. Menerima pendapatan jasa, berarti di sini kita terima langsung ya, terima tunai. Ada aset yaitu kas bertambah di sebelah debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Pendapatan jasa. Nilainya tadi berapa? 1.400.000. Kemudian tanggal 10 membayar premi asuransi sebesar 6 juta. Premi ini berlaku selama premi ini berlaku sampai akhir tahun. Berarti di Oktober baru kita bayar ya preminya, dimana akan berakhir sampai dengan akhir tahun. Jadi premi asuransi ini 6 juta ini belum sempat kita gunakan, masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Jadi untuk transaksi tanggal 10 Oktober, di mana kita mencatatnya aset kita bertambah, yaitu biaya dibayar di muka, biaya asuransi yang memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang, yaitu sampai akhir tahun. Ya, kita catat sebagai asuransi dibayar di muka, ya. Asuransi dibayar di muka, aset ini berupa aset ya, aset bertambah di sebelah debit, yaitu asuransi dibayar di muka. Kemudian kita bayar pakai kas dong, kas berkurang di sebelah kredit. Asuransi dibayar di muka di debit, kasnya di sebelah kredit senilai berapa tadi? Sebesar 6 juta. Nah, oke, ini asuransi. Kan kita belinya bayarnya di Oktober sampai akhir tahun ya. Nah, nanti di akhir Oktober kan sudah kita gunakan 1 bulan. Kok tidak dicatat sebagai beban? Tidak kita catat sebagai beban pada saat pembayaran. Akan kita realisasi pemakaian atau asuransi dibayar di muka sudah kadaluarsa di bulan Oktober pada saat jurnal tambahan nanti, yaitu pada saat ayat jurnal penyesuaian. Di mana kita mengalokasikan asuransi dibayar di muka, kita kurangkan, kita akui sebagai beban asuransi. Ya, bukan sebesar 6 juta, melainkan hanya 1 bulan saja, yaitu bulan Oktober. Gitu. Jadi diproporsionalkan. Yang sudah habis kita gunakan, ya kita akui sebagai beban di akhir periode nanti pada saat penyesuaian. Tetapi yang belum kita gunakan, ya tetap kita catat sebagai asuransi dibayar di muka. Gitu. Nah, Pak, boleh nggak kita catatnya beban asuransi dulu? Nanti di akhir periode baru kita akui yang belum habis dipakai atau yang masih mempunyai nilai manfaat, yaitu asuransi terkait dengan bulan November dan Desember. Boleh-boleh saja, tetapi nggak masalah, itu boleh. Tetapi nanti pada saat penyesuaiannya, kalian harus balikin sebagai aset, gitu. Bukan menambah biaya atau tidak melakukan penyesuaian. Gitu. Karena kalau kalian tidak melakukan penyesuaian, beban asuransi kan akan tercatat lebih. Harusnya di bulan Oktober saja berapa? 2 juta saja, tetapi kan catat 6 juta. Di mana beban asuransinya itu untuk Oktober, November, dan Desember. Nah, itu kan sudah salah ya. Jadi untuk kesepakatan kita di kelas, di latihan soal nanti, kalau ada bayar premi asuransi atau asuransi dibayar di muka, ya kita langsung catat ke aset dulu. Baru nanti kita sesuaikan sebagai beban sesuai dengan proporsionalnya pada saat penyesuaian. Ya, jadi untuk premi, untuk asuransi, untuk biaya dibayar di muka, tetap kita catat sebagai aset dulu. Ya, kecuali kalau seperti yang beban sewa ini, beban sewa untuk bulan Oktober, berarti kan sudah langsung habis digunakan. Gak usah akui lagi sebagai sewa dibayar di muka. Langsung akui sebagai beban sewa. Sama halnya kalau beban asuransinya untuk bulan Oktober. Jadi nggak usah kita catat sebagai asuransi dibayar di muka lagi. Langsung saja kita catat sebagai beban asuransi. Karena ini asuransi hanya bulan berjalan saja, bulan Oktober saja. Misalnya. Tetapi ini kan bukan hanya 1 bulan, bukan hanya bulan Oktober saja, tetapi untuk Oktober, November, dan Desember. Jadi nggak bisa langsung kita catat sebagai beban.
harus kita tampung dulu ke asuransi dibayar di muka. Di mana asuransi dibayar di muka ini adalah sebagai aset. Aset itu kan harta atau kekayaan perusahaan atau pengorbanan perusahaan di mana nilai-nilainya itu masih memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Gitu. Oke ya, terkait dengan transaksi tanggal 10. Lanjut ke tanggal 15. Tanggal 15, membeli komputer secara kredit dari toko Sentral Komputer sebesar 3 juta. Beli komputer. Komputer itu apa? Komputer itu adalah peralatan. Dibeli komputer secara kredit berarti muncul hutang usaha. Aset bertambah di sebelah debit, hutang usaha bertambah di sebelah kredit. Tanggal 15 Oktober. Berarti di sini ada peralatan kantor, kreditnya ada hutang usaha. Nilainya berapa? Yaitu sebesar 3 juta. Tanggal 15, tanggal 17, membayar bensin dan oli untuk keperluan taksi seharga 800.000. Membayar bensin dan oli, langsung kita akui sebagai beban. Yaitu tanggal 17. Yaitu beban apa? Nah, ikutin saja dengan narasinya, yaitu beban bensin dan oli. Kreditnya kas senilai 800.000. Muncul beban bertambah di debit, aset berkurang yaitu kas berkurang di kredit 800.000. Tanggal 20, menerima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari. 10 hari kedua 2.100.000. Berarti di sini ada kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Pendapatan jasa. Kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Senilai 2.100.000. Lanjut, tanggal 22. Tanggal 22 Oktober, menyewakan taksi kepada PT Harapan selama 10 hari. Karena ini dikirimkan tagihan ke perusahaan senilai 1.300.000. Menyewakan taksi kepada PT Harapan dengan selama beberapa hari. Dengan demikian, karena hal ini dikirimkan tagihan kepada perusahaan senilai 1.300.000. Dikirimkan tagihan. Sudah kita sewakan ke Harapan, PT Harapan, berarti sudah menjadi hak kita mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ini sudah kita tagihkan ke PT Harapan, tetapi PT Harapan belum membayarkannya ya. Di sini tidak ada keterangan menerima kas ya, atau diterima tunai ya. Di sini kita kirimkan tagihan, berarti kita baru tagih, baru menagih si PT Harapan. PT Harapannya belum bayar kita. Otomatis di tanggal 22 ini kita mengakui pendapatan jasa di sebelah kredit. Debitnya bukan kas karena belum kita terima kan, baru kita kirimkan tagihannya. Tampung dulu ke piutang usaha. Nilainya 1,3 juta. 1.300.000. Beda halnya kalau sudah kita terima tunai. Di soal di transaksi tanggal 22 kan tidak disebutkan kita terima tunai atau diterima kas ya. Tetapi baru kita kirimkan tagihannya. Berarti sudah menjadi hak kita, tetapi belum kita terima uangnya. Karena belum kita terima uangnya, tampung dulu ke piutang usaha. Piutang bertambah di debit 1.300.000, pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 1.300.000. Karena sudah menjadi hak kita. Sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Kemudian tanggal 23 Oktober. Tanggal 23, membayar angsuran hutang kepada Sentral Komputer sebesar 2 juta. Nah, tadi kita beli komputer secara kredit dari Sentral Komputer 3 juta. Nah, di tanggal 23 kita kita bayar sebagian. Di mana di sini hutang kita yang dikredit berkurang di sebelah debit. Berarti yang 3 juta berkurang 2 juta. Sisa yang kredit 3 juta kita debitkan 2 juta. Berarti sisa dikredit setelah transaksi tanggal 23, hutang usaha dikredit sisa 1 juta. Benar ya, dibayar 2 juta kan? Nah, di sini kita bayar, berarti kas kita berkurang. Aset berkurang di kredit sebesar 2 juta. Aset yaitu kas.
Jadi yang tanggal 23 hutang di debit, kas di kredit sebesar 2 juta. Kemudian 25 menerima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari ketiga. Ya, senilai 2.600.000. Nah, menerima pendapatan jasa berarti kita terima langsung, terima tunai. Catat kas di debit, kreditnya pendapatan jasa senilai 2.600.000. 2.600.000. Kas bertambah di debit, kreditnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di kredit 2.600.000. Oke, lanjut yang tanggal 26. Membayar bensin dan oli untuk keperluan taksi seharga 1.100.000 tanggal 26. Berarti di sini muncul beban bensin dan oli. Kreditnya kas yaitu 1.100.000. Tanggal 26, lanjut 28, menerima pembayaran dari PT Harapan 28 Oktober. Nah, tadi kan kita tagihkan PT Harapan sebesar 1.300.000 ya, transaksi tanggal 22 Oktober kemarin. Baru dilunaskan sama PT Harapan di tanggal 28. Berarti di tanggal 28 ini ada kas yang kita terima. Kas bertambah di debit, kreditnya bukan pendapatan jasa ya, bukan dicatat sebagai pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu sudah kita catat di tanggal 22 Oktober tadi kemarin sebelumnya. Nah, otomatis kalau kalian catat ke pendapatan jasa, pendapatannya tercatat double. Harusnya cuma satu kali, kan catat 2 kali, double jadinya. Itu kan salah. Pendapatannya sudah dicatat di tanggal 22 Oktober kemarin. Yang dimana kita menampungnya, karena belum kita terima kas, terima tunai, kita tampung dulu ke piutang. Nah, piutang ini baru dilunaskan di tanggal 28. Di tanggal 28 kas kita bertambah di debit, piutang kita yang berkurang. Piutang usaha atas PT Harapan senilai 1.300.000. Aset, ini dua-duanya aset yang dimana aset bertambah yaitu kas, aset berkurang yaitu piutang. Kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit senilai 1.300.000. Tanggal 30 dibayar gaji supir bulan Oktober ya harusnya ya. Nah, di sini kita catat sebagai beban gaji. Kreditnya kas senilai 900.000. Gampang ya. Tanggal 31. Nah, tanggal 31 si Hellboy mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Berarti di sini untuk keperluan pribadinya catat sebagai prive. Kreditnya yaitu kas senilai 1.500.000. Di mana prive bertambah di debit, aset berkurang yaitu kas berkurang di kredit 1.500.000. Oke, selesai terkait dengan transaksi selama bulan Oktober dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Jurnalnya sudah kita buat, tinggal kita postingkan ke masing-masing rekeningnya ya. Tinggal dimasukin ke masing-masing rekening atau masing-masing posnya. Ya, kalau kas ya masukin ke rekening kas, transaksi yang berkaitan dengan kas baik di debit maupun di kredit. Diposting ke buku besar berdasarkan urutan waktu terjadinya. Nanti dapat saldo akhir dari kas, piutang, kemudian pelengkapan sampai dengan beban gaji, beban oli dan bensin dan juga prive nanti kita posting ke buku besar, nanti dapat saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya kita pindahkan ke neraca saldo. Tinggal dimasukin saja saldo akhirnya berapa dan rekeningnya apa saja. Maksudnya rekeningnya apa saja dan masing-masing saldo akhirnya berapa, baik di debit maupun di kredit. Nanti ditotalkan jumlah debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, jadi untuk kegiatan proses pemostingan ke buku besar dan juga penyusunan neraca saldo tidak saya sampaikan lagi secara video ya. Jadi nanti kan tinggal lihat saja di kunci jawabannya. Coba dipahami, dicocokin dengan penjelasan saya terkait dengan prosesnya bagaimana di soal 10 tadi sebelumnya. Kan tinggal cocokin ya. Jika ada yang tidak dimengerti atau masih bingung, masih kurang memahami terkait dengan posting, terkait dengan jurnal, posting, dan juga penyusunan neraca saldo, kalian bisa diskusikan di grup chat WA masing-masing kelas.
ya. Oke, ini terkait dengan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal 8. Nah, soal 8 ini terkait dengan neraca saldo ya. Di sini ada neraca saldo dari Muller, dari satu perusahaan yang nama perusahaannya itu Muller. Di sini ada neraca saldo yang disajikan terkait dengan neraca saldo periode 30 Juni 2017. Nah, di sini ada kas sampai dengan beban utilitas. Total debit dan total kreditnya itu tidak seimbang ya. Total debitnya $14.008, sedangkan total kreditnya $17.886. Debit kreditnya tidak seimbang, berarti di dalam sini di neraca saldo ini ada yang salah ya. Terkait dengan penyajian neraca saldonya itu ada terjadi kesalahan. Nah, kita cari tahu selisihnya itu di mana saja ya. Kita coba lihat di sini. Di sini ada kas di sebelah kredit 3.840. Kas di sebelah kredit ya. Ini debit, ini kredit. Di sebelah kredit. Nah, di sini kasnya sudah salah ya. Kas itu aset. Asetnya itu saldo normalnya di sebelah debit, bukan di sebelah kredit. Kalau dia di sebelah kredit, berarti asetnya itu atau kasnya itu sama dengan minus 3.840. Apakah ada suatu perusahaan punya kas minus 3.840? Nah, kan tidak ada ya. Yang namanya kas nggak mungkin minus ya. Kalau nggak nol ya ada isi, kalau minus nggak mungkin. Jadi di sini sudah salah di sini terkait dengan kasnya. Kasnya itu harusnya di debit, bukan di kredit. Maka dari itu, dari yang minus 3.840 yang di kredit, kita pindahkan ke debit menjadi 3.840. Otomatis di sini kita harus tambahkan kembali. Di sini posisinya minus ya. Minus 3.840. Berarti di sini kita nolkan dulu posisi kreditnya, yaitu 3.840 kita tambahkan. Kemudian munculkan di sebelah debit, tambahkan lagi 3.840. Jadi maksudnya kreditnya ini kita mau nolkan dulu. Berarti yang kredit kita debitkan. Berarti kita tambahkan 3840. Minus 3840 ditambah 3840 sama dengan 0. Tetapi kan yang benar itu hanya 3840. Ya, tambahkan lagi 3840. Ya, setelah ini minus 3840 ditambah 2 kali 3840 sama dengan 3840 di sebelah debit nanti. Di sini. Ya, ini yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Account receivable. Account receivable itu piutang usaha. Piutang usahanya di sebelah debit benar ya, 2.898. Ya, ada masalah. Kemudian terkait dengan debit kreditnya, kita lihat dulu terkait dengan debit kreditnya dulu. Kemudian supplies atau perlengkapan itu 800 di debit, nggak masalah. Equipment atau peralatan di 3.000 di sebelah debit. Kemudian di sini ada account payable. Account payable itu hutang usaha. Di sebelah kredit $2.666. Benar ya? Account payable itu hutang. Hutang saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kemudian unearned service revenue. Unearned service revenue itu pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum kita hasilkan. Ya, atau ya kalau istilah bahasa Indonesia itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu bagian dari hutang, yaitu kewajiban kita yang belum kita selesaikan. Ya, kita masih hutang sama si klien. Pendapatan diterima di muka, hutang. Hutang itu saldo normalnya di sebelah kredit. Di sini. Dia ada di sebelah debit, berarti salah ya. Ini. Berarti otomatis kita berarti tadi kalau kasnya di sebelah kredit minus, ini hutang. Hutang kalau di sebelah debit berarti minus. Hutangnya pendapatan diterima di mukanya minus 2.200. Itu kan udah salah. Berarti kita harus pindahkan di sebelah kredit. Berarti yang di sini yang minus ini kita tambahkan kembali 2.200. Sama dengan 0 kan? Kita mau munculkan di sebelah kredit 2.200-nya. Tambahkan lagi 2.200. Oke, selesai. Lanjut ke share capital ordinary atau modal saham biasa. Di sebelah kredit benar, ekuitas di sebelah kredit 9.000. Kemudian ada dividen di sebelah debit 800, itu benar juga. Dividen saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa 2.380 di sebelah kredit, benar ya. Kemudian untuk beban, ada beban gaji dan upah serta beban utilitas, itu di sebelah debit nggak ada masalah, masing-masing 3.400 dan 9.100.
Oke, terkait dengan posisi debit kreditnya sudah kita cek, ada yang salah, yaitu dua rekening, di mana rekening kas yang dikredit 3840 sebenarnya itu harus di sebelah debit. Kemudian pendapatan diterima di muka 2.200 yang harusnya dikredit kecatat di debit. Sudah kita benarkan di sini. Kita lanjut ke informasi yang ada di soal. Oke, yang pertama, diterima kas dari customer atas pembayaran piutang usaha ya, suatu tagihan di mana didebitkan $570 dan account receivable atau piutang usaha dikreditkan dengan nilai yang sama. Ya, berarti di sini si akunting mencatat di jurnal ada kas di debit kreditnya itu ada ini cash ya. Ini ada account receivable. Nilainya 570. Yang benar adalah 750, bukan 570. Berarti jurnal ini salah. Bukan 570, tetapi 750. Di sini ada selisih sebesar 180. Kesalahan yang pertama ini, kasnya itu tercatat kurang, harusnya bertambah 750, dicatat 570. Berarti harus kita tambahkan kembali 180 agar yang bertambah 570 menjadi 750. Kemudian piutang usahanya. Nah, piutang usahanya di sini 2898, harusnya berkurang 750, dicatat berkurang 570. Berarti di sini kurang ya. Dicatat harusnya kita kurangkan lagi 180. Gitu. Berarti kan ada selisih dari 570 harusnya 750. Jadi harusnya piutang usahanya itu berkurang lebih lagi sebesar 180. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibeli sebuah komputer secara kredit senilai 620 yang tercatat di sebelah debit sebagai perlengkapan 620 dan kredit hutang usaha 620. Di sini di jurnal sama si akuntingnya itu didebitkan supplies, dikreditkan account payable, nilainya 620. 620-nya benar, kreditnya benar karena dibeli secara kredit ya. Berarti account payable benar. Tetapi yang salah di sini bukan perlengkapan, melainkan peralatan atau equipment. Berarti di sini supplies-nya, perlengkapannya tercatat lebih dong. Harusnya bukan 800, melainkan 800 kurangi dan 620. 620 ini adalah equipment. Jadi di sini posisinya supplies-nya ini, perlengkapannya itu harus berkurang 620. Pindah posisi ke equipment. Kita tambahkan di equipment 620. Gitu. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini ada suatu pekerjaan yang telah diselesaikan dan ditagihkan kepada klien sebesar $890. Nah, di sini ada account receivable yang didebitkan, piutang usaha didebitkan 890 dan di sebelah kreditnya yaitu pendapatan jasa sebesar 89. Berarti di sini si akunting menjurnal transaksi tersebut di mana dia mencatatnya ada account receivable di debit, kreditnya itu adalah sales revenue sebesar, untuk debitnya itu benar 890. Tetapi di bagian kreditnya pendapatan jasanya, service revenue-nya dicatat 89. Nah, ini kan nggak seimbang ya. Berarti di sini ada kesalahan. Kesalahannya itu bukan pada account receivable, tetapi yang salahnya itu pada service revenue-nya. Service revenue-nya benar di sebelah kredit, tetapi angkanya itu yang salah, bukan 89, melainkan 890. Jadi service revenue-nya atau pendapatan jasanya itu ditambahkan terlalu kecil. Harusnya bertambah 890, ditambahkan malah sama si akunting sebesar 89. Ya, berarti di sini si akunting harus menambahkan kembali, harus dikreditkan kembali terkait dengan service revenue-nya sebesar 801. Berarti di sini service revenue ditambah 801. Ya, karena di sini kan 890 harusnya ya. Cuma dikreditkan 89. Berarti kurang lagi kita kreditkan sebesar 801. Ya, 801.
yaitu 890 kurangi dan 89. Ini harus kita tambahkan kembali. Harus kita kreditkan di situ. Oke, 3 sudah, lanjut ke 4. 4 ini dimana ada satu pendebetan terkait dengan beban gaji dan upah yang hilang, yang tidak tercatat, yang tidak terdebetkan oleh si akunting sebesar 700. Berarti di sini ini ada cash sebesar 700 di sebelah kredit, dan debitnya itu harusnya itu ini yang hilang, nggak kecatat, harusnya itu salary and wage expense. Berarti di sini beban gajinya itu tercatat kurang, harusnya bertambah, harusnya ada penambahan lagi, ada pendebetan lagi sebesar 700 ya. Berarti dari 3.400 kita tambahkan lagi 700 dolar. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada suatu pembayaran sebesar 309 yang dikreditkan dengan mengkreditkan kas sebesar 309 ya. Dan juga account payable-nya itu dikreditkan juga 390. Jadi di sini jurnal yang tercatat sama si akunting di mana debitnya itu tidak ada. Dia mengkreditkan kas dan juga hutang usaha account payable, di mana kas yang di sebelah kredit itu 309 dan account payable yang dikreditkan sebesar 390. Nah, ini kan salah. Suatu pembayaran hutang. Berarti yang benar itu debitnya itu account payable, kreditnya yang benar adalah cash. Cashnya di sini sudah benar 309 di sebelah kredit. Yang salahnya itu adalah account payable-nya, harusnya bukan di kredit melainkan di debit. Dan nilainya harusnya bukan 390, melainkan 309. Berarti dari jurnal ini harus kita benarkan dulu. Account payable-nya ini udah kita kreditkan, udah kita tambahkan lagi. Harusnya berkurang, tetapi kita tambahkan lagi 390. Berarti di sini account payable-nya itu kita harus kurangi 390. Di 2666 ini ada kita kreditkan 390. Di mana 390 ini seharusnya tidak perlu kita kreditkan, tidak perlu kita tambahkan. Otomatis harus kita kurangi 390-nya dari 2666 ini. Nah, setelah kita kurangi kesalahan pengkreditan ini, kita selesaikan, kita sterilkan dulu atau kita generalisasi dulu, baru kita kurangkan pembayarannya. Harusnya kan di sini account payable pada cash senilai 309. Cashnya tidak benar, account payable yang belum kita debetkan di sini. Berarti kita kurangkan lagi. Kalau account payable kita debetkan berarti bersifat mengurangi, yaitu sebesar 309. Itu yang nomor 5 ya. Itu yang nomor 5. Kemudian yang ke-6, ini yang terakhir. Pembayaran secara tunai untuk dividen didebetkan ke beban gaji dan upah sebesar 600 dan dikreditkan kas. Nah, di sini terkait dengan pembayaran dividen. Bayar dividen harusnya kan debitnya dividen, kreditnya kas, tetapi dicatat sama si akunting debitnya itu beban gaji dan upah. Dan kreditnya itu cash senilai 600. Nah, pembayaran cash yang dikredit ini sudah benar, tetapi wage and expense, salary and wage expense-nya atau beban gaji dan upahnya itu salah, bukan beban gaji dan upah. Yang benar itu adalah dividen. Yang benar itu dividen ya, kita debetkan. Berarti untuk mengkoreksi jurnal ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu beban gaji yang tercatat di sebelah debit atas pembayaran dividen harus kita kurangkan di beban gaji. Berarti di beban gaji ini harus kita kurangkan sebesar 600. 600-nya kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke dividen di sini. Kita tambahkan kembali 600-nya. Ya, yang 800 ini. Gitu. Ya, ini terkait dengan kesalahan pencatatan pada neraca saldo. Nah, sudah kita benarkan, tinggal kita hitung kembali. Nanti kita coba totalkan debit kreditnya itu harus seimbang. Ya. Kita coba hitung kembali. Di sini ada hints-nya ya. Ada jawabannya. Total debit dan kredit di neraca saldo yang benar adalah 16.348 dolar. Nanti kita coba jumlahkan. Oke,
Kita coba susun kembali neraca saldonya menjadi neraca saldo yang baru. Ya. Berarti di sini kita mulai dari cash. Cashnya itu di sebelah kredit 3840. Berarti di sini posisinya minus 3840. Dari 3840 kan sudah kita benarkan. Kita pindahkan posisinya kembali, di mana kita tambahkan 3840 untuk mengeneralisasi kredit ini, minus ini. Kemudian tambahkan lagi agar saldonya menjadi debit, yaitu 3840. Selesai. Kemudian tadi kan ada kesalahan pencatatan atas piutang ya. Harusnya pelunasan piutangnya itu 750, tercatat 570. Berarti kas kita harus kita tambahkan, kita debitkan lagi 180. Dapat nilai kas kita yang benar adalah sebesar, tinggal kita hitung aja, 3840 tambahkan 180, dapat 4020. 4020. 4020 ya, udah selesai. Kemudian yang kedua, account receivable-nya 2898 di sebelah debit. Nah, tadi kan yang harusnya berkurang 750, kita hanya kurangkan 570. Berarti kurangi lagi, kita kreditkan lagi 180. 2898 kurangi 180, dapat 2718. 2718. Kemudian supplies-nya 800, di mana di dalamnya ini ada pembelian peralatan kantor yang tercatat ke supplies atau pelengkapan. Berarti dari 800 ini kita kurangi dengan pembelian peralatan yang tadi yang saya catat, yaitu 620. Dapat supplies yang benar atau perlengkapan kantor yang benar adalah sebesar 180. Equipment yang catatnya 3000, ada pembelian peralatan yang tidak tercatat ke peralatan, tetapi supplies yang tadi. Otomatis peralatannya itu hanya tercatat kurang ya, 3000. Seharusnya kita tambahkan lagi atau kita debitkan lagi 620. Berarti equipment di sini yang benar adalah 3620. 3620. Oke, lanjut ke liabilitas, account payable. Hutangnya itu tercatat di kredit 2666. Di mana di situ ada kesalahan penjurnalan, kita kreditkan, harusnya kita debitkan, kita kreditkan 390. Otomatis kita kurangi kembali, kita debitkan kembali 390 atas kesalahan pencatatan tadi. Kemudian ada pembayaran yang harusnya 309 di sebelah debit, otomatis tidak tercatat ya di jurnal tadi ya, yang di poin nomor 5 tadi. Ya, kita kurangi lagi 309. Jadi dari 2666 kita kurangi dengan pengkreditan yang salah 309 dan juga pembayaran yang benar sebesar 309. Jadi 2666 kurangi 390 kurangi dengan 309. Dapat berapa? Itu dapat 1967. 1967, di mana 2666 kurangi dengan kesalahan pengkreditan tadi yang harusnya didebit dicatat kredit ya, kita harus sterilkan dulu, generalisasikan dulu. Kita kurangi 390. Nah, setelah kita kurangi, kita catat jurnal benar di mana kita debitkan hutang usaha 309. Ya, kita kurangi lagi 309. Jadi 2666 kurangi 390, kurangi lagi 309. Dapat 1967. Kemudian berikutnya, pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Nah, dicatat di sebelah debit 2200, harusnya di sebelah kredit. Berarti kita tambahkan, kita sterilkan dulu, generalisasikan dulu 2200, kita nolkan dulu, berarti tambahkan 2200. Baru kita munculkan yang akun sebenarnya di kredit 2200. Ya, ini tinggal pindah posisi aja. Yang 2200 di debit kita pindahkan ke kredit 2200. Kemudian modal saham
biasanya 9.000, nggak ada masalah ya, tidak ada kesalahan terkait dengan modal sahamnya. Dividen di debit 800. Nah, tadi di soal terakhir poin 6 itu ada dividen yang tidak tercatat, malah dicatat ke beban gaji. Otomatis dividennya itu harus kita debitkan lagi 600. 800 tambah 600 dapat 1.400. Lanjut ke pendapatan. Nah, pendapatan jasa 2.380. Tadi ada kesalahan di poin 3. Harusnya bertambah 890. Cuma dikreditkan 89. Berarti pendapatan jasanya ini kurang ya, kurang dikreditkan. Kita kreditkan lagi selisihnya 890 kurangi dengan 89. Yang harusnya dicatat 890 hanya tercatat 89 di kredit. Berarti ada selisih kredit, selisih dicatat di sebelah kredit lagi sebesar 801. Tinggal ditambahkan 380 tambah 801. Dapat 3181. 3181. Kemudian beban gaji. Nah, beban gaji 3.400 di debit. Di mana tadi di soal ada beban gaji yang hilang pendebetannya sebesar 700. Berarti 3.400 tambahkan 700. Dan satu lagi ada dividen yang tercatat di beban gaji 600. Harusnya dividen tercatat di beban gaji. Jadi beban gajinya itu harus kita kurangi di sini 600. Nggak boleh dicatat sebagai beban gaji. Harusnya itu dicatat ke dividen. Jadi 3.400 ini ada termasuk dividen, kita kurangkan 600. Kemudian dari 3.400 ini ada yang tidak tercatat beban gajinya, yaitu 700. Jadi kesimpulannya 3.400 untuk beban gaji, kita tambahkan kembali 700 dan kurangi sebesar 600. Dapat 3.500. Beban utilitasnya nggak ada masalah ya, karena di soal tidak ada kesalahan. Nah, sudah selesai, tinggal kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya. Berarti di sini ada yang salah di kolom debit kreditnya. Tinggal kita jumlahkan. Untuk kolom debit berarti kas 4020 ditambah account receivable 2718 ditambah supply 180, equipment 3.620, kemudian dividen 1.400 dan juga beban gaji dan upah 3.500 serta beban utilitas 910. Dapat total debitnya itu sebesar $16.348. Sama ya dengan hint yang ada di soal 8 ya, 16.348. Kemudian kreditnya harusnya seimbang ya. Kita total coba jumlahkan. Di sini ada liabilitasnya, hutang usaha 1.967. Tambahkan pendapatan diterima di muka 2.200. Kemudian ada saham biasa, modal saham biasa 9.000 dan juga pendapatan jasa 3.181. Totalnya sama, yaitu 16.348. Oke, selesai untuk soal nomor 8 terkait dengan neraca saldo. Terkait dengan neraca saldo, yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang apa saja, yaitu bisa aja ada kesalahan penjurnalan bisa terjadi, kemudian salah posting dan juga salah pencatatan rekening ya, dan serta salah pendebetan dan pengkreditan rekening. Jadi inilah kurang lebih terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyusunan atau pembuatan penyajian neraca saldo di soal nomor 8. Untuk pembahasan soal latihan di chapter 2 ini, bab terkait dengan akuntansi di proses pencatatan sudah kita bahas ya. Ada 4 soal yang kita bahas, di mana soal-soal itu yang kita bahas, yang kita kerjakan itu terkait dengan pencatatan ke buku jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan juga penyiapan neraca saldo. Nah, ketiga pokok pembahasan ini terkait dengan materi chapter 2 ini sudah kita bahas ya. Jadi materi juga sudah kita bahas, latihan soal sudah kita bahas ya. Berarti selesai untuk chapter yang kedua ini di akuntansi pada proses
catatan. Jadi untuk pertemuan berikutnya dan video berikutnya akan lanjut ke chapter yang baru lagi, yaitu chapter yang ketiga. Nah, chapter yang ketiga ini lanjutan dari siklus akuntansi yang di proses pencatatan ini. Nah, di proses pencatatan ini kita belajar dari siklus akuntansi ya, dari awal adanya transaksi, kemudian identifikasi, catat ke jurnal, debitkan dan kreditkan rekening, masing-masing rekening berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Kemudian dari jurnal ini kita posting ke buku besar, ke masing-masing rekeningnya ya, terkait dengan jurnal yang kita catat di debit maupun di kredit, masing-masing transaksinya, terkait dengan masing-masing transaksinya. Posting ke buku besar. Nah, setelah posting ke buku besar, saldo akhir dari masing-masing rekening kita ringkas ke neraca saldo ya. Nah, yang kita pelajari di chapter 2 ini sampai di neraca saldo. Berarti lanjutan di chapter yang ketiga itu terkait dengan AJP dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Serta lanjut ke laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Yang namanya neraca saldo yang di chapter ini kan baru pencatatan transaksi yang terjadi sehari-hari ya, yang dicatat sama akunting terkait dengan transaksi yang muncul. Yang namanya suatu kejadian bisa aja ada yang perlu disesuaikan, ada jurnal-jurnal tambahan yang tidak tercatat pada saat transaksi terjadi ya. Nah, maka dari itu untuk memuktahirkan informasi terkait dengan masing-masing rekening yang terjadi dalam suatu perusahaan diperlukan namanya jurnal tambahan yang kita sebut sebagai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya itu isinya apa saja sih? Kemudian bagaimana untuk melakukan pencatatan atas jurnal penyesuaiannya itu, bagaimana prosesnya ya, akan kita bahas di chapter ketiga nanti ya. Setelah buat penyesuaian, apa yang terjadi, apa yang perlu kita siapkan, salah satunya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, bagaimana neraca saldo setelah penyesuaiannya didapat, angka-angkanya, nilai-nilainya dapat dari mana, akan kita bahas di chapter ketiga juga. Nah, setelah neraca saldo penyesuaian, apa yang harus kita lakukan, yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, bagaimana proses penyusunan laporan keuangannya akan kita bahas kembali di chapter ketiga nanti. Jadi untuk chapter 2 ini sudah selesai ya. Materinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dan juga latihan soal juga, pembahasan latihan soal juga sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Sampai jumpa semuanya. Lanjut ke chapter 3. Kuy.